Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Selamat pagi pemirsa, praktik jual beli organ tubuh manusia kembali terkuak. Kepolisian daerah Metro Jaya beberapa waktu yang lalu berhasil menangkap 12 tersangka kasus tindak pidana perdagangan orang di Bekasi, Jawa Barat dengan modus menjual organ ginjal di Kamboja. Jumlah korban maupun penjual organ manusia ini mencapai 112 warga negara Indonesia. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia edisi Sabtu 22 Juli 2023 dengan tema Menangkal Bisnis Ginjal bersama saya, Kevin Egan. Pemirsa, Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi dengan kami melalui telepon interaktif di nomor telepon 021 583 9900. Dan pagi hari ini saya telah bersama dengan anggota dan redaksi Media Group, Kang Ade Alawi. Kang Ade, selamat pagi Kang Ade. Sehat, Egan. Apa kabar? Baik, Kang Ade. Alhamdulillah sehat. Baik, Kang Ade, seperti biasa kita akan bahas beberapa informasi dan topik yang diungkap di Media Indonesia pada hari ini. Kang Ade, yang pertama, Kang Ade menangkal bisnis ginjal. Ada 12 tersangka kemarin yang sudah ditangkap oleh Polda Metro Jaya. Korbannya lebih dari 100 warga negara Indonesia yang diketahui sudah melakukan transplantasi ginjal secara ilegal, Kang Ade. Tapi kemudian ini terkoneksi dengan rumah sakit militer di Kamboja. Nah, ini bagaimana Kang Ade? Bagaimana kemudian kita bisa menangkal bisnis ginjal ini kalau misalnya memang pelakunya tersebar ke luar negeri dan bahkan ini bisa hubungan antar negara nih yang kemudian akan menjadi persoalan juga nanti ke depannya. Gimana? Ya, yang paling pertama adalah, Egan, saya kira harus kita sampaikan, kita mengapresiasi apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian, oleh Polri yang berhasil membongkar tindak pidana perdagangan orang bisnis jual beli ginjal lintas negara. Nah, ini merupakan menurut kami adalah bisnis yang kurang beradab, tidak beradab lah, bahkan biadab gitu kan. Nah, ini saya kira harus kita apresiasi ya. Namun demikian saya kira ini kejadian ini bukan hanya pertama kali di Indonesia ya. Bisnis ginjal internasional ini, jual beli ginjal internasional. Sebelumnya pernah terjadi di Ponorogo ya. Ini sama juga di beberapa daerah juga. Dan yang paling miris sebenarnya ini karena marak ya di media sosial jual beli ginjal ini. Ada 2 orang remaja di Makassar ya, mungkin Egan pernah masih ingat ya, 2 orang remaja menculik seorang anak 11 tahun, kemudian dibunuh. Setelah dibunuh katanya ginjal yang mau diambil, dia kebingungan gimana cara ngambil ginjalnya, gimana cara nyimpennya. Kemudian anaknya itu jenazahnya dibuang ke semak-semak. Nah, ini kan luar biasa, sampai anak remaja gitu masih belasan tahun gitu masih berpikir, kepikiran gitu mau jual beli ginjal itu, mau mengambil ginjal orang lain, anak yang lain gitu, kemudian untuk dijual, kan luar biasa gitu. Artinya bahwa ini adalah saya kira masalah laten ya, masalah laten yang kemudian apalagi seiring dengan kemiskinan yang belum bisa ditangani, ini problem yang sangat serius, Egan. Jadi kita mengapresiasi itu. Jadi sindikat ini harus dibongkar sampai ke akar-akarnya. Ada 3 layer, ada 3 lapis dalam bisnis TPPO ginjal ini, dan semuanya ini harus diungkap, harus diurus sampai tuntas. Dan yang paling penting adalah sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan itu 7 tahun pidananya. Kalau kita lihat dari KUHP itu sekitar 15 tahun. Nah, oleh karena itu menurut saya mesti ada penjaraan di sini. Di samping secara basically, secara sosiologis ini harus persoalan kemiskinan di beberapa kantong-kantong ini juga harus segera diselesaikan oleh pemerintah. Baik Kang Ade, kita akan bicara nanti kemudian apa upaya-upaya yang perlu dilakukan ya betul-betul untuk menangkal bisnis ginjal ini. Kita akan ikuti dulu terkait informasi berikut ini. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia Menangkal Bisnis Ginjal. Menangkal bisnis ginjal. Praktik jual beli organ tubuh manusia kembali terkuak. Kepolisian daerah Metro Jaya beberapa waktu lalu berhasil menangkap 12 tersangka kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO di Bekasi, Jawa Barat dengan modus menjual organ ginjal di Kamboja. Jumlah korban maupun penjual organ manusia ini mencapai 112 warga negara Indonesia.
Berdasarkan keterangan sementara, para pelaku melakukan modus kejahatan dengan cara menjaring warga melalui iklan di media sosial hingga memberangkatkan mereka untuk menjalani transplantasi ginjal di Rumah Sakit Preah Ket Melea, Kamboja. Setiap ginjal warga dibeli dengan harga 135 juta rupiah untuk kemudian dijual kepada konsumen dengan harga 200 juta rupiah. Para pelaku diduga mendapat cuan 65 juta rupiah per ginjal. Pengungkapan kasus perdagangan organ tubuh manusia ini bukan hanya terjadi di Bekasi. Awal bulan ini, Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM berhasil mengamankan 5 orang yang diduga terlibat sindikat perdagangan organ internasional di Ponorogo, Jawa Timur. Bahkan pada awal tahun ini, aparat penegak hukum di Makassar, Sulawesi Selatan berhasil mengungkap kasus 2 remaja yang menculik serta membunuh anak lainnya yang berusia 11 tahun karena tergiur iklan perdagangan organ manusia di internet. Sebenarnya praktik jual beli organ manusia ini sudah dilarang di seluruh dunia. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO pertama kali melarang pembayaran organ manusia pada 1987. Banyak negara kemudian mengodifikasikan larangan tersebut ke dalam undang-undang nasional mereka dan juga menganggap perdagangan organ tubuh manusia sebagai bentuk kejahatan transnasional. Indonesia pun sudah mengadopsi larangan ini dengan memasukkannya ke klausul undang-undang kesehatan yang lama maupun yang sudah direvisi. Pasal 432 Undang-Undang Kesehatan menyebutkan setiap orang yang memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan alasan apapun dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun atau pidana denda paling banyak 2 miliar rupiah. Kenyataannya, praktik jual beli organ ini tidak mudah untuk dilumpuhkan. Para pelakunya berjejaring dan tersebar di berbagai negara. Mereka pun mampu menutupi gerak-gerik dari endusan aparat penegak hukum. Yang semakin merepotkan, ternyata sebagian pelaku tindak kejahatan ini justru pagar makan tanaman, alias aparat penegak hukum sendiri. Dalam kasus penangkapan 12 tersangka TPPU di Bekasi, diduga 2 aparat terlibat, yakni Aibda M yang meraup uang 612 juta rupiah dan petugas imigrasi A yang mendapatkan 3,5 juta rupiah. A berperan meloloskan donor di pemeriksaan imigrasi. Keterlibatan aparat ini menunjukkan bahwa sindikat jual beli ginjal terorganisasi dengan rapi. WHO mencatat perdagangan organ ilegal terjadi setidaknya karena 2 faktor, yaitu kemiskinan dan lemahnya peraturan perundang-undangan. Umumnya para pemasok organ tubuh berasal dari negara miskin. Adapun penadah atau konsumennya berasal bukan hanya dari negara kaya, tapi juga negara berkembang. Walhasil, apabila pemerintah ingin menghapus praktek tidak beradab ini, tentu dengan mengurangi angka kemiskinan agar tak ada lagi orang yang ingin menjual organ tubuhnya untuk menyambung hidup. Di sisi lain, penegak hukum juga tidak pandang bulu. Para pelaku jaringan sindikat harus diusut tuntas. Begitupun para donor ginjal ilegal harus pula dikenai hukuman. Apalagi terhadap aparat yang terlibat, hukuman buat mereka mesti lebih berat. Untuk menangkal kasus ini agar tidak terulang, harus ada efek jera terhadap sindikat bisnis haram ini. Selain itu, pemerintah harus mengawasi konten media sosial yang melakukan praktek jual beli ginjal. Pemerintah jangan tidur mendeteksi bisnis biadab ini. Sekali lagi, jangan tidur. Bisa sampaikan pendapat Anda dengan berpartisipasi melalui telepon interaktif di nomor telepon 021. Pemirsa, kami masih menunggu sambungan komunikasi kami dengan Kombes Pol Hengki Haryadi, Dirkrimum Polda Metro Jaya. Sembari kita menunggu, kita akan kembali diskusi bersama dengan Kang Ade. Kang Ade, kalau kita cermati mengenai 12 tersangka yang ditangkap kemarin, yang diumumkan oleh Polda Metro Jaya, ini semua memiliki perannya masing-masing ya. Ada oknum anggota kepolisian, ada oknum dari imigrasi. Lalu kemudian ada yang berperan sebagai penghubung rumah sakit di Kamboja, ada yang berusaha untuk menyediakan paspor akomodasi. Tapi apakah memang dalam
kasus ini TPPU pasti selalu ada anggota aparat yang bermain ataupun bagian-bagian seperti imigrasi ataupun kepolisian selalu punya peran dalam kasus perdagangan organ manusia ini. Ya, dalam berbagai kasus TPPO ya, tindak pidana perdagangan orang yang lintas negara ya, dari semua kasus TPPO yang lintas negara itu pasti melibatkan aparat ya. Di kasus buruh migran misalnya itu lebih banyak lagi ya, seperti diungkap oleh Kepala BP2MI ya, Pak Beni Ramdhani. Dan dalam kasus ini sama juga. Jadi ini karena lintas negara dan perlu orang-orang yang mempunyai akses atau mempunyai kewenangan ya untuk memberangkatkan orang, untuk meloloskan orang. Jadi ini pasti keterlibatan aparat itu ada. Jadi oleh karena itu penjeraan terhadap aparat itu mesti lebih keras lagi seperti itu. Baik, Kang Ade, maaf saya potong, ternyata kita sudah tersambung dengan Kombes Pol Hengki Haryadi, Dirkrimum Polda Metro Jaya. Pak Hengki, selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Hengki. Pak Hengki, kami apresiasi mengenai Polda Metro Jaya yang berhasil mengungkap kasus perdagangan organ manusia. Dalam kasus perdagangan organ manusia ini yang kemarin diungkap Pak Hengki, apakah ini merupakan penangkapan dengan jumlah tersangka terbanyak yang pernah ditangani Polda Metro Jaya, Pak Hengki? Ya, sementara ini yang pertama kali ya, karena memang ini merupakan modus baru yang ditemukan dalam kasus tindak pidana perdagangan orang. Dalam kasus tindak pidana perdagangan orang. Dalam kasus tindak pidana perdagangan orang. Halo. Ya, silakan Pak Hengki, dilanjutkan. Ya. Silakan Mas. Ya, apakah masih ada tersangka lain Pak Hengki yang masih dalam upaya pengejaran? Kami perlu jelaskan ya bahwa hasil penyelidikan kami dan penyidikan kami sementara ini kita sementara bisa mengungkap 12 tersangka. Yang 10 tersangka ini merupakan bagian daripada sindikat. Ini kami perlu jelaskan. Karena memang ini terdiri dari koordinator secara keseluruhan, kemudian koordinator yang bertugas di Kamboja, yang kemarin sempat kita kejar ke Kamboja, kemudian kembali kita tangkap ke Surabaya. Kemudian ada yang menjadi koordinator di Indonesia, serta 7 orang perekrut dan pengurus paspor dan lain sebagainya. Dan kami perlu jelaskan di sini, ini ada sesuatu yang spesifik ya, bahwa 9 daripada 10 sindikat ini merupakan mantan pendonor juga tadinya, artinya sebelumnya merupakan korban. Nah, dari 10 ini kemudian kami tangkap 2 orang di luar daripada sindikat. Yang pertama adalah dari oknum kepolisian. Ini kami perlu jelaskan lagi bahwa oknum Polri ini sebelumnya tidak pernah kenal daripada sindikat ini. Namun kemudian setelah terjadi penangkapan, para tersangka ini panik dan takut untuk ditangkap oleh pihak kepolisian. Nah, kemudian dikenalkan oleh salah satu supir Grab ya, kemudian dihubungkan ke anggota kepolisian ini. Yang terjadi adalah anggota Polri ini membuang HP-nya, mengajarkan tersangka ini, kemudian mengganti kartu SIM dan berpindah-pindah tempat sehingga menghalangi kami untuk mengungkap kejahatan ini secara lebih lengkap. Artinya seperti ini, karena dari data-data HP itu kita tahu berapa orang yang ada di Kamboja, kemudian identitas korbannya, nomor paspornya dan lain sebagainya, itu kita terkendala kemarin, sempat terkendala. Karena memang pada saat pengungkapan awal dari hasil digital forensik kami mendapatkan informasi ada 14 orang yang masih ada di Kamboja yang belum dilakukan transplantasi ginjal itu. Jadi misi kami pertama saat itu gabungan antara Divubinter, Bareskrim, kita akan menyelamatkan warga negara kita, sekaligus karena memang ada warga negara kita di sana, kita bisa melaksanakan diplomasi untuk melaksanakan metode P2P, polis to polis, sehingga kita bawa tersangka ini ke Indonesia. Namun ternyata setelah kita sampai Kamboja, 2 minggu tim kami ada di Kamboja terhalang birokrasi, sehingga mereka sempat dioperasi, kemudian dilarikan oleh sindikat ini ke arah Vietnam, kemudian ke Malaysia, baru kembali ke Bali. Pak Hengki, ada kemungkinan tidak oknum anggota kepolisian lain yang terlibat? Ini kita belum selesai ya, termasuk salah satunya yang petugas imigrasi ini ya.
juga kita tangkap 1 orang karena dari sindikat ini ternyata memberikan uang range-nya antara 3.200.000 sampai 3.500.000 per orang. Jadi bukan keseluruhan, per orang. Jadi mereka memperlancar mereka untuk berangkat ke luar negeri, ya, untuk tidak diwawancara dan lain sebagainya. Kemudian per orang memberikan sejumlah uang range antara 3.200.000 sampai 3.500.000. Oke. Jadi kemungkinan akan kita kembangkan tersangka-tersangka yang lain dan sindikat yang lain. Karena hasil penyelidikan kami ini masih sifatnya sementara. 122 korban itu baru sementara. Ya. Baik. Pak Hengki, apabila ini korban mengetahui secara sadar dan tidak dipaksa menjual ginjalnya, apakah korban bisa dikenakan tindakan pidana? Nah, ini yang kami perlu jelaskan juga. Di sini ada undang-undang kesehatan ya yang mengatur apabila ada transaksi jual beli organ termasuk ginjal ini yang bersifat komersil, pelakunya itu juga tersangka. Tetapi dalam tindak pidana perdagangan orang ini diatur secara spesifik. Ya, mulai dari perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, dan ini memanfaatkan situasi rentan. Ya, di sini kita lihat para korban ini sebagian besar karena memang terlilit hutang terkait dengan bermotif ekonomi ya, karena pasca pandemi sebagian besar ini ya, bahkan salah satunya calon pendonor ini ada yang S2. Jadi strata pendidikan tidak terlihat di sini. Lulusan S2 salah satu universitas ternama juga berniat mendonorkan ini. Kemudian dalam undang-undang TPU ini dijelaskan memanfaatkan situasi rentan dan juga ya yang bersifat eksploitasi. Nah, eksploitasi ini salah satunya adalah tindakan dengan atau persetujuan korban, yang salah satunya adalah memindahkan atau mentransplantasi organ ataupun jaringan tubuh. Jadi undang-undang TPPU ini mengatur secara spesifik tentang tindak pidana ini. Yang selanjutnya, TKP kalau kita lihat bahwa lokus deliktinya pemindahan ini transaksi ada di Kamboja. Oleh karenanya kita sebutkan kemarin di sini ini merupakan bagian daripada transnational organized crime karena memang melibatkan sindikat yang besar. Oke, baik. Pak Hengki, terima kasih telah bergabung bersama kami di Editorial Media Indonesia. Selamat pagi, Pak Hengki. Bisa jangan kemana-mana, Editorial Media Indonesia akan kembali usai headline news. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Kembali bersama kami di Editorial Media Indonesia. Pemirsa, kita akan mulai menyapa pelafon kita pada pagi hari ini. Yang pertama ada Ibu Ipung dari Bali. Ibu Ipung, selamat pagi. Pagi Bang Lu, selamat pagi. Saya miris ya, kenapa keprihatinan saya kepada Indonesia. Kenapa ini baru terungkap? Setahu saya jual beli ginjal ke organ tubuh ini udah dari dulu nih baru ini terjadi. Tapi kenapa kita kayaknya lambat kali Indonesia ini bergerak? Kita nih anggap negara ini nggak peka. Kalau kita dianggap kita negara maju, kita negara berkembang,
Padahal sebenarnya bukan, kita ini negara miskin karena nggak ada orang kaya mau menjualkan organ tubuhnya. Mereka ini kan rata-rata mereka ingin bayar hutang atau masalah ekonomi, hanya dia menjual tubuhnya menyakiti dirinya sendiri. Dan Indonesia ini selalu mengatakan bahwa kita nih pertumbuhan ekonomi ini kita tinggi, tapi apa? Di bawah itu kita semua pada kemiskinan. Nah, apalagi Indonesia penegakan hukumnya kan sangat timpang. Sekarang ada oknum polisi backingnya, ada orang Dirjen Imigrasi juga. Ini harus penegakan hukumnya memang harus kuat, tapi jangan sampai ini hanya ngetai ayam aja, dibiarkan orang-orang tuh berteriak kemiskinan, tapi kita nggak peka. Kalau ada orang miskin kita hanya tontonin aja, mereka ada BLT, tapi ada KIS, ada BPJS, tapi kalau kita berobat ke Indonesia, anggaplah ke rumah sakit kota pakai kartu-kartu itu, kita kurang mendapatkan perhatian yang kuat atau tidak mendapat pelayanan yang bagus. Tapi kita punya, anggaplah pasien umum, kita dapat pelayanan yang luar biasa. Itulah Indonesia, Bang. Makasih, selamat pagi. Baik, terima kasih Ibu Ipung dari Bali. Selanjutnya ada Pak Ramadan dari Jambi. Pak Ramadan, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Egan. Terima kasih Metro. Judul kita hari ini sangat menarik, menangkal bisnis ginjal. Menurut saya peran negara kiranya maksimal karena ini sudah terbentuk jaringan yang sangat rapi. Jadi peran negara itu adalah penegakan hukum, pengiriman tenaga kerja ke luar negeri, itu kita tata sebaik-baiknya. Dia ke luar negeri mengapa dan kemana. Tentu Depnaker yang tahu tentang itu. Makanya sistem orang ke luar negeri itu saya kira harus dirapikan semaksimal mungkin agar penjualan organ tubuh ini tidak terjadi lagi. Mas Egan, saya mengusulkan peran ulama di negara ini kita sebaiknya sama-sama kita tingkatkan. Menjual organ tubuh itu dilarang. Mungkin yang terbanyak itu kiranya kalau dari pengamatan saya dari desa-desa miskin, maka kesadaran ulama untuk mempromosikan, menjelaskan ini melanggar undang-undang dan lain sebagainya dan melanggar aturan agama. Jadi saya kira peran negara dan peran ulama, peran media, mari kita naikkan dan kita tingkatkan agar masyarakat akar rumput mengerti tidak boleh menjual organ tubuh itu. Saya kira peran-peran inilah yang harus kita tingkatkan. Mari kita melihat dengan hati warga kita yang terjerat dengan rayuan-rayuan gombal yang sangat menyedihkan ini. Terima kasih Mas Egan. Terima kasih Metro. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya ada Pak John Veto dari Batam, Kepulauan Riau. Pak John Veto, selamat pagi. Selamat pagi Mas Kevin, selamat pagi Bung Ade, ya. Salam sehat selalu. Ya. Silakan Pak John. Ini editorial pagi hari ini, ya, temanya sangat mengusik, ya, miris betul, ya, menangkal bisnis ginjal. Ini artinya kalau kata yang pendapat pertama itu kita gagal, ya, negara gagal, tapi di indeks ekonomi kita meningkat. Jadi begini, apa yang terjadi di Republik ini? Sebenarnya ini udah lama, tapi alhamdulillah saya apresiasi dulu dengan Polda Metro, ya, dengan Kapolda yang dengan Pak Engki ini. Ini kalau dapat polda-polda lain juga melakukan, karena ini bersebar di mana-mana ini sebenarnya. Ya, kasihan juga mau dibawa kemana nih anak-anak bangsa. Dan lagi ada juga APAR yang terlibat di sini, ya, oknum lah, ya, kepolisian, imigrasi. Ini ginjal ini kan organ yang sangat-sangat vital di batang tubuh kita. Tapi gampang-gampang jadi jual dengan cuma harga ratusan juta. Jadi ini ada apa? Kalau dapat ini betul-betul diungkap tuh semua ini. Tapi alhamdulillah terbuka ada 3 lapisan. Memang tidak gampang membuka bisnis ini nih, apa nih. Sindikat ini tidak gampang. Memang rumit. Tapi alhamdulillah kita ada tertangkap 112 tersangka dan selamatkan 112 orang. Ini kan sangat untuk menyelamatkan Tapi faktornya ekonomi lagi. Ini harus ada betul. Alhamdulillah ada pendamping dari dinas sosial. Selesaikan apa-apanya. Ini memang ngeri lah di daerah-daerah kita sekarang ini masalah ekonomi, ketimpangan ekonomi ini dahsyat betul. Ya, tapi kalau secara nasional kita ekonomi kita meningkat lah inilah itu. Tapi kalau di pelosok-pelosok
ngerilah Mas Ade. Jadi kalau dapat ini terbuka lah pintu hati pemerintah ini sampai ke ya cobalah berdayakanlah komponen-komponen bangsa yang ada, kayak koperasi dihidupkanlah, ya dinas sosial itu diapakanlah. Masih banyak orang-orang gila berkeliaran di jalan-jalan di kota-kota sekarang. Sedih kita di mana-mana. Ya. Jadi ini harus ada langkah yang langkah militan yang kita bikin yang kayak ini. Harus agak keras nih, tegas kayak ini. Makasih banyak, itu aja. Ya. Oke, baik, terima kasih Pak John Veto dari Batam, Kepulauan Riau. Kita bahas sedikit, Kang Ade, kalau kita cermati mengenai jumlah korban yang kemudian diketahui ya, ada 112 ya warga negara Indonesia diketahui sudah melakukan penjualan organ di sindikat Kamboja ini. Tapi profilnya ini bermacam-macam. Kang Ade, ada guru privat, ada buruh security, bahkan ada kemudian yang lulusan S2 di Universitas Ternate. Kita tahu itu adalah faktor ekonomi yang kemudian berdasar mereka menjualkan organ tubuhnya. Tapi kemudian alasan hingga akhirnya memilih melakukan penjualan ginjal itu kenapa? Apakah karena memang merasa bahwa penjualan ginjal itu merupakan sesuatu yang mudah dilakukan, bisa mudah dilakukan dan kemudian itu sudah berlangsung cukup lama, bisa mendapatkan keuntungan yang sangat banyak. Apakah memang betul yang kata penelpon tadi, kata jangan-jangan ini sudah berlangsung sudah cukup lama, sehingga kemudian orang sudah cukup mengetahui sehingga jalurnya itu ada semua begitu di situ. Mas Ade, bagaimana? Ya, pertama saya mencermati dari 3 penanggap tadi ya, Ibu Ipung dari Bali, kemudian Pak Ramdan dari Jambi dan Pak John Veto dari Riau ya. Ketiga penelpon ini menyampaikan keprihatinannya ya. Kita sepakat ya dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Ipung misalnya, bagaimana keterlambatan dari aparat ya, penindakan kok baru sekarang ramenya gitu. Kemudian dari Pak Ramdan misalnya soal pentingnya edukasi, dari Pak John Veto misalnya soal ekonomi. Nah, saya melihat bahwa penindakan dalam konteks kita menghadapi kejahatan ya, tindak pidana itu ada 3 hal yang bisa dilakukan. Pertama adalah edukasi. Kita setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ramdan ya, oleh Pak Ramdan ya. Harus dimaksimalkan edukasi sejak sekolah dasar, dikasih tahu bagaimana menjual ginjal itu, menjual organ tubuh kita itu hukumnya. Nah, ini kan saya melihat juga di sebagian masyarakat kita memandang bahwa menjual organ tubuh itu halal gitu loh, karena kepentingan ekonomi gitu kan. Tetapi kan dalam undang-undang kita kan saya kira udah jelas undang-undang kesehatan, undang KUHP, undang-undang TPPO, ini kan udah jelas kita menjual organ ginjal gitu kan, ini kan juga ada hukumannya gitu kan, dan seluruh organ tubuh kita. Nah, ini yang menurut saya sih harus disebarluaskan kepada masyarakat, harus disosialisasikan kepada masyarakat bahwa bisnis organ tubuh itu tidak boleh, ada sanksi pidananya. Jangan karena ini kan ginjal saya, mau apa kamu gitu kan. Nah, itu nggak bisa begitu. Jadi cara pandang seperti ini saya kira harus diubah. Banyak orang yang miskin papa tidak tega dan tahu itu tidak boleh, mereka tidak menjual ginjalnya. Menurut saya ini orang-orang yang nekat gitu. Jadi saya kira penting edukasi tokoh masyarakat ya, ulama, pendeta dan semuanya gitu, tokoh-tokoh agama turun ke lapangan gitu, turun ke bawah, sampaikan kepada umat bahwa menjual organ tubuh itu tidak boleh, baik secara agama ataupun secara hukum positif. Kemudian yang kedua adalah menghadapi tindak pidana, menghadapi kejahatan selain dengan edukasi, dengan pencegahan. Simpul-simpulnya harus dipatahkan itu, harus diusut tuntas. Jadi pergerakan-pergerakan orang di mana mencurigakan, saya kira harus secepatnya dideteksi. Kemudian juga konten di media sosial itu kan marak juga itu, jual beli meskipun dengan anonim ya. Tapi kan kemudian bisa diakses juga, bisa di DM kan seperti itu. Nah, ini menurut saya juga dari Kominfo dan semua dari Cyber BSSN ini harus segera men-take down itu. Kalau misalnya ada konten-konten yang memperjualbelikan ginjal. Nah, ini kan saya kira mesti seluruhnya, karena misalnya yang di Makassar seorang remaja terpapar karena iklan, karena dia membaca di media sosial dan ada orang yang mau membeli ginjal. Tapi begitu dia menculik anak kemudian dibunuh, bingung ini gimana caranya gitu. Nah, ini kan menurut saya sangat memprihatinkan bagaimana serangan media sosial kepada publik ini, khususnya anak-anak Gen Z ya, anak-anak Gen Z itu, anak-anak remaja ini kan sangat berbahaya. Jadi ada edukasi di situ, ada edukasi, ada pencegahan, kemudian ada penindakan. Jadi 3 hal inilah yang saya kira harus dilakukan ya, guna kita mengatasi masalah bisnis ginjal ini. Oke, Kang Ade, kita jeda kembali. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda pada waktu berikut ini. Kembali
kembali bersama kami di editorial Media Indonesia. Kang Ade, kalau kita cermati dari 10 tersangka yang terlibat dalam jaringan sindikat itu merupakan pendonor ginjal sebelumnya. Apakah ini memang cara yang efektif begitu ya untuk ikut meyakinkan para korban-korban selanjutnya bahwa ternyata mereka baik-baik saja begitu setelah melakukan donor, sehingga kemudian itu menjadi lebih mudah begitu kepada para korban untuk ikut terpancing untuk melakukan penjualan ginjal. Dan model-model edukasi seperti apa kemudian yang paling bisa pas digunakan untuk mengatasi persoalan kalau misalnya pendonornya saja turut menjadi mengkampanyekan penjualan ginjal begitu, bagaimana? Nah, ini menurut saya yang yang membuat bisnis ginjal semakin marak ini adalah ulah para pendonor ya, para pendonor ginjal ilegal ini. Malah tempo hari di Metro TV ada investigasi, itu ada sebuah kampung di Jawa Barat disebutnya kampung ginjal. Kampung ginjal itu adalah orang, sebagian warganya banyak yang mendonorkan ginjal secara ilegal. Yeah. Dan lebih mirisnya lagi itu tidak hanya transnasional ya, tidak hanya lintas negara, tapi juga ada bisnis ginjal yang dilakukan di dalam negeri. Gitu. Jadi menurut saya pemerintah harus betul-betul memberikan edukasi ya, mengawasi mantan-mantan pendonor ini, karena mereka berpotensi untuk meyakinkan orang lain yang ingin menjual ginjalnya. Dan mereka bisa meyakinkan, saya ini masih sehat-sehat aja, saya masih nyangkul, masih ke sawah gitu. Nah, ini menurut saya harus betul-betul diawasi, jangan sampai mereka ini menjadi menjadi jaringan terdepan untuk mencari anggota masyarakat yang ingin menjual ginjalnya. Jadi harus betul diawasi. Karena ketika ginjal kita diambil tentu saja juga ada kekuatan kita juga yang melemah gitu. Jadi secara kesehatan harus diedukasi bahwa ini adalah tindakan yang sangat salah gitu. Kemudian secara hukum juga harus disampaikan bahwa ini pidananya cukup keras. Kalau kita lihat di TPPO itu jelas dari 5 tahun sampai maksimal seumur hidup. Dari sekian juta menjadi 5 miliar. Nah, ini kan kalau kita lihat dari undang-undang berbagai regulasi ini kan sangat keras sekali. Jadi korban bisa dikenakan pidana juga begitu? Bisa dikenakan pidana juga karena dia secara sadar menjual ginjalnya. Ini dari undang-undang kesehatan, KUHP semuanya bisa dipidana gitu. Nah, namun saya juga tidak tahu aparat penegak hukum kok toleran ya. Jadi mereka tuh disebut korban, padahal mereka pelaku juga, pelaku diri sendiri yang menjual organ tubuhnya gitu. Saya kira harus dipidana dan ini harus menjadi efek jerak gitu. Jadi jangan sampai ini menjadi terulang lagi. Ada 3 hal tadi, kemudian edukasi, penindakan, dan pencegahan. Kemudian yang terkait dengan misalnya bagaimana aparat kita ini kesulitan menembus birokrasi di sana. Kita tahu bahwa KTT ASEAN kemarin di Labuan Bajo, salah satu yang menjadi isu penting selain geopolitik itu adalah TPPO. Di ASEAN ini sangat marak. Nah, menurut saya dalam konteks kita bagaimana menyelesaikan kasus TPPO lintas negara ini, kita bisa G2G ini, bisa government to government untuk menyelesaikan ini. Kita sudah punya komitmen bersama kok ketika di Labuan Bajo kemarin, laksanakanlah itu. Jangan sampai kemudian Pak Hengki dan teman-teman gitu pihak kepolisian tersaruk-saruk di sana. Di sana kan ada kedutaan besar kita, di sana kan ada atase pertahanan kita dan sebagainya. Mereka harus bekerja keras bagaimana 112 ya WNI yang sebagian masih di sana itu harus diselamatkan. Gitu. Jangan sampai kepolisian ini kebingungan sendiri di sana, harus dibantu. Dan pihak pemerintah Indonesia juga dan Kemenlu juga harus bergerak, meyakinkan, meminta kepada pemerintahan Kamboja agar ini kemudian dipotong, diselesaikan. Kita tahu bahwa rumah sakit tersebut sudah berulang kali juga melakukan transplantasi ginjal secara ilegal. Dan ini menurut saya sih mesti ada tindakan juga dari pemerintahan Kamboja. Sebelumnya sudah ada tindakan, tapi ini muncul lagi seperti ini. Jadi menurut saya masalah kejahatan bisnis ginjal lintas negara ini harus diselesaikan tidak hanya oleh kepolisian tapi juga oleh pemerintah, oleh Kementerian Luar Negeri. Jadi secara komprehensif kita harus melihatnya. Ya, Kang Ade, apakah ini merupakan potret dari bangsa Indonesia ya? Karena kan negara-negara pendonor itu diidentikan dengan negara-negara miskin begitu. Di mana kemudian masyarakatnya itu tidak mampu secara ekonomi sehingga kemudian akhirnya mereka menjual organ ginjalnya hingga sampai ke luar negeri. Menurut Anda seberapa besar sih kemudian efek ini, citra ini terhadap citra bangsa kita ini mengenai kejadian penjualan ginjal ini?
Ya, bisnis ginjal lintas negara ini menurut saya sangat memalukan ya. Ini kalau kita lihat di berbagai kasus penjualan ginjal yang marak ya menurut data WHO ini kan negara-negara terbelakang. Kita ini kan negara yang disebut kemarin itu kan negara berpendapatan menengah ya, menengah dan pada arahnya maju gitu, pendapatan menengah tapi ke arahnya tinggi, upper ya. Tetapi faktanya soal kemiskinan kita belum bisa teratasi. Kemarin misalnya dalam survei BPS, bagaimana misalnya di kantong-kantong yang disebut hilirisasi industri marak, tapi kemiskinan bertambah, gitu. Jadi persoalan kemiskinan saya kira harus diatasi ya. Karena masalahnya di situ, akar masalahnya kemiskinan ini. Orang ketika miskin ya bisa betul-betul miskin paham, bisa kalap juga ketika tidak ada sentuhan edukasi di situ. Ini menjadi jalan pintas, apalagi kemudian jaringan-jaringan calo-calo penjual bisnis ginjal ini marak ke kampung-kampung. Ini menurut saya sih perlu ada upaya menyeluruh dari pemerintah kita ya mengatasinya gitu. Apakah memang selama itu belum ada ya, Kang Ade ya, paling melakukan edukasi yang masif begitu mengenai ilegal atau mungkin tidak bolehnya penjualan organ itu dan kemudian pendidikan bahwa sebetulnya penjualan organ itu bisa dipidana. Apakah memang selama itu belum dilakukan ya? Kalau kita lihat dari pemberitaan tampaknya edukasinya belum masif ya. Yang kita tahu bahwa isu TPPO ini hanya isu buruh migran ya. Dan isu jual beli organ tubuh ini belum menjadi isu utama di masyarakat. Jadi saya kira peran media dalam konteks bagaimana media memerankan sebagai agen pentahelik ya. Itu peran media harus di depan juga. Dalam hal ini misalnya media Indonesia kita beberapa kali terakhir ini kita gencar juga mengangkat soal bisnis ginjal ini. Termasuk hari ini kita editorialkan. Ini dalam rangka kita memberikan edukasi kepada masyarakat ya, selain sifatnya memang informatif ya. Jadi ini informasi kemudian juga kita secara edukasi juga kita bagaimana kita muncul public awareness ya di masyarakat mengenai fenomena bisnis ginjal ini di bawah permukaan tampaknya sih masih banyak. Tadi yang disampaikan oleh Pak Hengki, jumlah tersangka kemungkinan bertambah sekarang masih dalam pengusutan. Baik itu para calon tersangka yang ada di dalam negeri, jaringan-jaringan di kampung-kampung itu, sampai kemudian di lintas negara. Cuma yang di lintas negara ini masih kerepotan dalam hal birokrasi, seperti itu. Kang Ade, terakhir nih singkat saja, yang ini mengenai peran dari aparat ya, yang selalu ada begitu dalam kasus TPPO ini. Bagaimana kemudian kita bisa mengurangi ya peran dari aparat-aparat itu yang turut berperan begitu ya dalam TPPO ini? Karena ada ketidakyakinan bahwa aparatnya itu hanya cuma satu, pasti ada anggota aparat yang lain ataupun oknum dari imigrasi yang lain yang juga turut berperan, Kang Ade. Nah ini bagaimana menyelesaikan? Ya kalau kita lihat di Undang-Undang TPPO ya nomor 21 tahun 2007 itu cukup keras ya, penyelenggara negara yang terlibat itu hukumannya lebih keras lagi ya. Jadi oleh karena itu menurut saya tidak ada pilihan lain. Efek penjeraan ini bagi aparat yang terlibat ya, baik itu kepolisian, imigrasi dan pihak-pihak lain yang membantu ya dalam konteks dia penyelenggara negara itu mesti lebih keras. Karena dia tidak ada alasan lagi untuk terlibat di situ. Itu dia udah orang yang paling tahu gitu kan. Bisnis haram ini bagaimana dicegah gitu, diatasi. Kalau dia terlibat itu malah memuluskan. Jadi saya kira kita punya Satgas TPPO saya kira harus bekerja cepat gitu mengatasi berbagai kasus-kasus TPPO termasuk bisnis ginjal ini agar betul-betul ini tidak menjadi sebuah sebuah kebiasaan ya, sebuah hal yang dimana kita menganggap lumrah. Jadi saya kira ketika masyarakat kemudian memaklumi bisnis ini, menurut saya sih ini sangat berbahaya bagi negara ini gitu. Baik, Kang Ade, terima kasih atas waktunya. Selamat pagi, Kang Ade. Pagi, Egan. Pemirsa, apabila pemerintah ingin menghapus praktik tidak beradab ini, tentu dengan mengurangi angka kemiskinan agar tidak ada lagi orang yang ingin menjual organ tubuhnya untuk menyambung hidup. Di sisi lain, penegakan hukum juga tidak pandang bulu. Para pelaku jaringan sindikat harus diusut tuntas. Begitupun para donor ginjal ilegal harus pula dikenai hukuman. Apalagi terhadap aparat yang terlibat, hukuman buat mereka mesti lebih berat. Untuk menangkal kasus ini agar tidak terulang, harus ada efek jera terhadap sindikat bisnis haram ini. Terima kasih pemirsa, Anda telah menyaksikan editorial Media Indonesia. Selamat pagi.
Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.